Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciati mewakili kelompok 4 dari kelas E. Kami mendapatkan tugas untuk melakukan uji statistik non-parametrik dan parametrik. Pertama, kami akan melakukan uji non-parametrik dulu. Di sini yang kita uji adalah uji chi-square yang merupakan uji non-parametrik pada 2 variabel skala nominal. Syaratnya adalah tidak ada sel yang nilai frekuensi kenyataan atau aktual count sebesar 0, bentuk tabel kontingen 2 kali 2, tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan kurang dari 5. Kemudian bila tabel itu lebih dari 2 kali 2, maka frekuensi harapan kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Kemudian minimal sampel yang digunakan adalah lebih dari 50 ya, pengamatan independen. Gunanya itu untuk melihat ada tidaknya hubungan 2 variabel, homogen atau tidak, kemudian untuk menganalisa data yang berbentuk frekuensi, dan mengkaji variabel dengan skala nominal dan ordinal. Kita tentukan dulu hipotesis, yaitu hipotesis nolnya, karena tadi mencari adakah perbedaan antara 2 variabel, maka ada tidaknya hubungan antara 2 variabel. Maka di hipotesis nolnya itu tidak ada hubungan. Di sini yang kami cantumkan adalah data merokok dan kejadian kanker paru yang kami salin dari buku Biostatistik Pengolahan Data dan Menggunakan Aplikasi SPSS yang ditulis oleh Ibu Sinta Novelia menggunakan data yang ada di buku tersebut. H0-nya adalah tidak ada hubungan antara merokok dengan kejadian kanker, itu H0-nya. Bila nanti ditemukan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Karena ini merupakan penelitian sosial, maka angka kepercayaannya itu adalah 95%. Angka kesalahannya yang bisa diterima adalah 5%. Sehingga untuk mendapatkan hasil HA diterima, maka p-value-nya itu harus kurang dari 0,05. Kita buka data ini seperti terlihat di sini sudah kami isi. Pasiennya ada, respondennya ada 20 responden. Di sini ada umur, kemudian ada kolom merokok, kemudian ada kolom kanker paru. Di sini nomor 1 sampai 20, kemudian umur kita cantumkan sesuai umur responden. Lalu di sini merokok ada angka 1 dan angka 2. Di sini merokok kita ganti dengan 1 dan tidak merokok dengan 0, sehingga ada merokok 0, merokok 1. Kemudian kejadian kanker paru, bila ada kanker paru maka kita tulis 0, dilambangkan 0, dan tidak ada kanker dilambangkan 1, sehingga muncul seperti ini. Kemudian setelah selesai mengisi data ini, lalu kita lakukan uji chi-square. Pertama kali kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, kita pilih cross tab. Nah, di sini ada, maaf, ini belum dikeluarkan, saya keluarkan dulu ini variabel. Tadi ini sudah dimasukkan. Kita keluarkan dengan mengklik ini. Lalu kita pindahkan merokok dan kanker ini. Kanker merokok ini kita masukin ke row, kemudian kanker paru kita masukin ke kolom. Setelah itu kita klik statistik, klik chi-square, kemudian korelasi, lalu risk, kemudian pilih continue.
lalu pilih sel. Setelah itu kita pilih row, klik row, kemudian continue, lalu kita oke. Maka muncul outputnya dari SPSS ini seperti ini. Ini terdapat 20 responden dari yang merokok dan tidak merokok. Semua data terisi, totalnya adalah 20 responden. Kemudian ini ada yang merokok dan tidak merokok. Yang kanker paru ada 60%. Dari yang merokok ini terdapat 15 pasien. Dari semua responden yang ada yaitu 20, terdapat 15 yang merokok. Dari yang merokok ini terdapat 9 yang kanker paru, yaitu 60% dari perokok menderita kanker paru. Nah, dari hasil uji chi-square ini kita melihat nilai alfanya di sini, maaf. Persen chi-square dan lihat nilai alfanya adalah 0,020. Nilai ini lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kejadian kanker pada orang yang merokok dengan tidak merokok. Sehingga H0-nya itu ditolak, HA-nya diterima, bahwa ada perbedaan kejadian kanker paru-paru pada penderita yang merokok dan tidak merokok. Demikian untuk uji chi-square. Selanjutnya, kita melakukan uji non-parametrik yang kedua, yaitu uji Spearman Rank Correlation. Nilai korelasi atau R, yaitu alternatif dari uji persen R korelasi. Contoh, hubungan anemia ibu hamil dengan kejadian BBRL. Nanti kita akan mengganti data ini dengan data ibu hamil dan BBRL. Hamil dengan BBRL. Maaf, ibu hamil anemia dengan BBRL. Bukan ini. Anemia. Uji Spearman, ya ini. Ini datanya sudah kita isi, data ini juga diambil dari buku yang sama dengan data tadi. Di sini ada variabel, ada nomor, umur ibu, umur responden, anemia, dan BBLR. Kita lihat data di data view-nya ini ada 20 responden, umur ibu, kemudian kejadian anemi, ini kita kodekan seperti tadi juga diberi value 0 dan 1. Ibu dengan anemia kita beri angka 1, sedangkan yang tidak anemia kita beri angka 0. Kemudian di BBLR berat badan lahir rendah, kita beri 1 pada BBLR dan beri 0 pada yang bukan BBLR. Nah, dari data ini kita lakukan uji Spearman ini. Klik analyze, kemudian cari korelasi. Maaf. Korelasi, ya. Korelasi, kemudian bivariat. Setelah itu pindahkan variabel anemi dan BBRL pada kolom variabel. Anemia pindah, BBRL pindah, BBLR. Setelah itu kita klik Spearman, sorry. Kita klik Spearman, lalu kita oke. Akan nampak outputnya, kok kelihatan.
Mungkin sudah ada sebenarnya di sini. Coba kita buka. Oh, bukan yang ini, bukan. Ini coba. Ini tadi uji non korelasinya, non parametriknya. Tadi kita sudah lakukan uji tadi, maka muncul hasilnya seperti ini, yaitu ada anemia dan BBLR. Hasilnya menunjukkan ada 0,0 ini BBLR. Alfanya ini yaitu 0,734. Ini lebih besar. 0 ditolak, sorry. Dari hasil uji ini yaitu alfanya 0,00, di mana nilai sperma, nilai R-nya itu sebesar 734. Ini lebih dari R, harusnya di atas 6. Untuk ini, maaf, correlation koefisien dari Sperman Rho ini sebesar 0,734. Ini menunjukkan adanya hasil hubungan yang kuat antara BBLR dengan anemia, itu 0,734, di mana kalau kurang dari 6 itu, kurang dari 5 itu menunjukkan hubungan yang lemah. Maaf, saya koreksi sedikit. Nilai R ini yaitu adanya korelasi yang kuat antara X dan E, yaitu antara anemia dan BBLR. Ini adalah nilainya 0,734. Memiliki korelasi yang kuat antara X dan E-nya itu. Sedangkan dikatakan lemah bila di bawah 5. Kita bisa melihat di sini alfanya adalah 0,000. Alfa ini berada di bawah p-value yaitu 0,05, sehingga H0 di sini yaitu tidak ada hubungan antara anemia dan BBLR, itu ditolak. Maka HA diterima, yaitu ada hubungan antara anemia dan BBLR. Demikian untuk uji Sperman. Selanjutnya kita melakukan, kita melakukan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah menggunakan data dengan nominal, ordinal, dengan distribusi normal. Sampelnya berpasangan untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian alternatif lain dari uji T. Ini merupakan uji parametrik juga bila datanya itu dalam bentuk interval, rasio, dan distribusi tidak normal. Tetapi karena datanya normal, maka masuk ke non-parametrik. Uji Wilcoxon untuk uji non-parametrik, ini kita menggunakan data berat badan sebelum dan sesudah, membandingkan dua variabel yang sama, yaitu sebelum dan sesudah adanya intervensi. Kita merubah data ini, kita ganti dengan yang lain, berat badannya ini. Kami sudah mengisi juga data, ada nomor responden, berat badan sebelum, berat badan sesudah.
Nah, kemudian nampak seperti ini di data view. Kita membuat hipotesis nolnya itu adalah tidak ada perbedaan antara berat badan sebelum dan sesudah minum obat. Nah, kalau seandainya itu Z hitung kurang dari Z tabel, maka HO-nya diterima atau nilai alfanya itu lebih dari 0,05. Sebaliknya H0 ditolak bila Z hitung lebih dari Z tabel atau sig-nya itu kurang dari 0,05. Kita akan melakukan uji Wilcoxon. Kita mulai dengan analyze, lalu non-parametric, analyze non-parametric test. Kemudian kita ambil legacy dialog. Setelah itu kita related sample, dua sampel yang berhubungan. Kemudian kita pindahkan kita pindahkan variabel ini. Berat badan sebelum diberi obat di 1, kemudian berat badan sesudah di 2. Sorry. Tadi belum masuk. Maaf, ulang dulu. Berat badan sebelum di 1, berat badan sesudah di 2, di variabel 2. Kemudian kita pilih Wilcoxon. Ini sudah diklik. Lalu oke. Kita lihat kita lihat hasilnya. Ini hasilnya sudah ada di mana ini? Output. Nah, ini Wilcoxon ya, hasil yang tadi. Dari hasil ini Z hitungnya itu adalah Z hitungnya di 3,57. Z hitungnya adalah min 3,579. Nilai Z tabel diperoleh yaitu sekitar 1,645. Berarti Z hitungnya ini lebih besar dari nilai Z tabel. Artinya H0 diterima. Selain itu kita juga bisa menilai dengan signya ini, signya itu 0,000. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak karena nilai Z hitung lebih besar dari nilai Z tabel. Demikian juga sig-nya kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara berat badan sebelum dan sesudah diberi obat. Demikian untuk uji Wilcoxon. Selanjutnya kita akan melakukan uji non-parametrik yang keempat, yaitu uji Mann-Whitney test. Kita menggunakan data gula darah. Kita akan mengganti dulu data ini
gula darah. Gula darah yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa ini. Gula darah. Ini kita lihat ada gula darah yang tidak puasa dengan gula darah yang tidak puasa. Ini penjelasannya. Kita oke. Kita kembali ke data view, ini variabelnya. Kita bisa melihat di sini ada nomor responden, respondennya ada 25 orang dengan nilai gula darahnya seperti ini. Ini pun data kami ambil dari buku yang sama. Uji Mann-Whitney ini itu uji non parametrik untuk menguji sampel independen dua sampel ya. Untuk menguji sampel independen dua sampel tidak saling berhubungan. Ini kan maksudnya ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa, masing-masing sendiri-sendiri pas anunya respondennya. Tujuannya adalah sama dengan uji T untuk statistik parametrik. Namun ini datanya normal. Ini bisa menggantikan juga uji T dengan nilai data dalam bentuk interval dan rasio. Contohnya itu adalah gula darah puasa pada dewasa setelah 8 jam puasa. Kemudian yang satu kelompoknya lagi adalah pada gula darah yang tidak puasa. H0 dari penelitian ini yaitu uji statistik ini adalah ada perbedaan bermakna antara kadar gula darah orang dewasa yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Nanti pengujian ini berdasarkan nilai Z dan probabilitas. Jika Z hitung kurang dari Z tabel atau nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka hipotesis nolnya diterima. Tapi jika Z hitungnya itu lebih dari Z tabel atau sig-nya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya diterima. Langkah-langkahnya adalah mulai dengan ini data sudah kita isi lengkap, 25 responden, tidak ada yang kosong. Kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialogues, lalu kita pilih two independent sample. Kemudian kita dapat melihat tampilannya sebagai berikut. Kemudian kita pindahkan kadar gula darah responden ke dalam tes variable list dan kelompok ke grouping. Kemudian kita pilih define group. Define group ini yang puasa kita tulis di satu, ya, yang tidak puasa satu, tidak puasa. Puasa di sangat itu satu. Kemudian yang puasa adalah 2. Lalu pun kita continue. Setelah di continue pilih Mann-Whitney U. Kemudian kita pilih oke. Nah, hasilnya demikian. Nah, dari hasil uji tes ini kita dapatkan totalnya itu ada yang tidak puasa 13 orang, yang puasa 12 orang, totalnya 25. Kemudian dari hasil perhitungan ini
yaitu kita mengambil Z hitungnya itu adalah 3,972 minus 3,972. Ini kurang dari Z tabel yaitu min 1,96. Berarti ini lebih dari Z tabel. Kemudian yang kedua, sig-nya itu adalah 0,002 total ya. 0,000. Berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara kadar gula orang dewasa yang berpuasa dengan tidak berpuasa. Sehingga H0-nya diterima, HA-nya H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Demikian untuk uji statistik Mann-Whitney test. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik parametrik. Uji statistik parametrik ini terdiri dari beberapa uji, ada 3 uji yang kita lakukan. Pertama, uji korelasi persen. Uji statistik parametrik ini untuk mengukur, uji korelasi persen ini untuk mengukur hubungan lebih dari 2 variabel tergantung berskala interval atau rasio. Yang di dalam statistiknya itu di dalam SPSS disebut skal. Kemudian datanya distribusi normal. Kalau tadi non parametrik adalah distribusi tidak normal. Kalau data di uji statistik parametrik harus distribusi normal. Yaitu korelasinya itu rentang antara 0 sampai 1. Hubungannya itu bisa positif, yaitu searah. Bila variabel yang searah itu maksudnya variabel bebasnya besar, maka variabel tergantungnya juga besar. Tapi juga bisa hubungan korelasinya itu negatif atau tidak searah, di mana variabel independennya itu besar, independennya besar, tapi variabel dependennya menjadi kecil. Korelasi ini merupakan ukuran hubungan linear antar variabel. Asumsi uji korelasi, distribusinya normal, linearitas, skala ukur numerik, ada homoskedastisitas, variabilitas skor, the variable Y, skor di variabel Y harus tetap konstan di semua nilai variabel X. Langkah-langkah. Nah, kita ambil contoh datanya yaitu kadar HB ibu hamil. Kita ganti dulu data ini. Kadar HB ibu hamil, Ya ini. Kadar HB ibu hamil. Sudah kita isi di sini. Apakah ada hubungan nanti mau diuji apakah ada hubungan kadar HB ibu hamil dengan usia ibu hamil. Ini data ada 20 responden, kemudian sudah diisi lengkap. Di sini ada value-nya itu 1 dan 2, di mana satunya itu adalah, maaf, coba kita lihat di sini. Satunya, bukan, di sini. Harusnya ada satunya anemia atau tidak anemia, nanti aja. Anemia dan tidak anemia ini 1 dan 2-nya. Langkah-langkahnya adalah datanya sudah lengkap, kita ambil analyze untuk menguji korelasi persen ini. Analyze, lalu kita
cari korelasi, kemudian bivariat, lalu masukkan HB, X dan Y ke kotak variabel, HB dan usia. Kemudian checklist person. Ini sudah di checklist. Person, kemudian test of significant to tile. Ya. Kemudian tile option. Option, kemudian mean standar. Mean dan standar deviasi. Kemudian exclude keys, kemudian continue, lalu oke. Nah, kita lihat hasilnya di output. Hasilnya di output ini itu N-nya ada 20 tadi, usia responden dan kadar HB sudah terisi datanya. Kemudian dari uji ini didapatkan SIG-nya itu adalah 0,2. 0,203. Artinya ini 0,29, 0,29% korelasinya itu persen korelasinya 0,297. Nabila, nah, lihat tuh. 0,297 artinya ini SIG-nya lebih besar dari alfa atau p-value-nya itu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ini arahnya negatif dan lemah dan disimpulkan bahwa H0-nya diterima di mana SIG-nya itu lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada hubungan antara usia ibu hamil dengan HB ibu hamil. Demikian untuk uji korelasi persen. Selanjutnya kita akan melakukan uji independent test. Uji independen t-test, uji tes sampel tidak berpasangan. Dilakukan analisis data, dua sampel dengan subjek yang berbeda dan mengalami perlakuan berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan, kemudian data distribusinya normal, kemudian nilai SIG-nya itu lebih dari 0,05 dilihat dari SPSS pada tabel Shapiro-Wilk. Sampelnya itu kurang dari 50, yang lebih dari 50 lihat di Kolmogorov. Langkah-langkahnya itu adalah data yang kita pakai adalah data yang sama. Langkah-langkahnya adalah mulai dengan analyze, ini kadar data yang sama dengan uji korelasi persen tadi. Kita pilih analyze, lalu deskriptif statistik, lalu pilih explore. Ini pindahkan HB ke dependent list. HB ke dependent list, kemudian usia pada faktor list.
Kemudian pilih plots, lalu faktor level together, nih klik faktor level together, lalu stem left, kemudian normality, plots weight test, klik, kemudian continue, lalu oke. Hasilnya demikian. Kadar HB dengan uji T-dependent. Ini ada 20 responden, kemudian datanya masuk semua. Kita lihat normalita nilai weakness dan standar errornya normality distribusinya normal. Sorry. Dependency test. Ya. Sebenarnya ini ada uji untuk melihat kenormalan nilai ini. Ini ada di rentang antara min 1 sampai 1, min 3 sampai 3. Ini data berada dalam rentang normal, distribusi normal. Normality continue. Ya Allah, mana tadi? Wilcoxon. Whitney test statistik. Restrictive korelatif. HB dengan usia sudah muncul ini. Hasil tadi yaitu 0,08 kelompok kontrol, sain 0,08, ini distribusi normal, uji independen input data. Sorry, ulang saja, saya agak bingung dengan melihat ini. Cancel. Tidak usah disimpan. Kita lakukan uji ulang. Tadi sebenarnya dilakukan uji untuk melihat kenormalan. Nah, kemudian lanjut uji independennya itu analyze, kemudian komparmen,
kemudian independent sample komparmen, independent tes, kemudian pindahkan kadar HB kotak tes variabel, kadar HB ke kotak variabel, kemudian usia ke grouping, kelompok, kelompok, kemudian grouping, lanjutkan dengan klik define, kemudian angka 1 dengan kontrol 1 yaitu kontrol, 2 eksperimen, continue, oke. Ini kita lihat outputnya seperti ini. Interpretasinya adalah kolom Levenes test. Kita lihat hasilnya itu adalah Levenes test nilai sig-nya itu 0,569. Ini artinya lebih dari 0,05. Dua kelompok yang memiliki varian yang sama equal variance asymmetry, itu equal varian ini kelompok yang sama. Nilai T hitung ini T hitung minus 1,561. T tabel yaitu 0,468. Nah, kalau dilihat dari T hitung itu lebih besar daripada T tabel, kemudian probabilitasnya itu 0,136. 0,136 probabilitasnya. Berarti P-nya itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa HO ini bisa diterima. Tidak ada perbedaan antara usia ibu dengan kadar HB ibu hamil. Dari hasil ini, nolnya diterima. Demikian untuk uji independent test. Selanjutnya adalah uji dependency test. Uji dependency test yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependen. Asumsi yang harus dipenuhi adalah data distribusi normal. Kedua kelompok data itu dependen, berpasangan, skala ukurnya adalah numerik. Contoh data yang sama, sebelum dan sesudah. Ini contoh datanya sama, hanya ditambahkan dengan data sebelum dan sesudah. Cari dulu data sebelum dan sesudah. Data sebelum dan sesudah. Bukan. Data sebelum dan sesudah. HB1, HB2, ayo mana-mana. Uji tes, uji tes. Anemia kelompok 2 bukan. 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 Gula darah bukan. Uji chi-square bukan. Uji korelasi, oh ya ini HB post dan HB pre.
uji korelasi. Ini ada data sebelum, karena membandingkan dua kelompok data dependen berpasangan. Skala ukurnya itu yaitu numerik, membandingkan sebelum dan sesudah tindakan. Contoh data yaitu H0-nya, tidak ada perbedaan kadar Hb ibu hamil sebelum dan sesudah konsumsi tablet Fe. Nah, ini sudah ada datanya. Respondennya ada 20, ini data pun diambil dari buku yang ditulis oleh Ibu Novel. Datanya sudah lengkap, lalu kita lakukan uji. Pertama kita pilih analyze, kemudian komparmin, ini komparmin, kemudian pirate sample t-test, kemudian pindahkan variabel Hb pre, Hb sebelum ke 1, kemudian Hb setelah ke variabel 2. Lalu oke. Nah, hasilnya seperti ini. Dari data yang ada ini, korelasinya adalah 0,7. Sebentar, maaf. Dari hasil output ini didapatkan nilai rata-rata Hb pre test itu yaitu datanya rata-rata 10,8, ini 10,8, sedangkan setelahnya adalah 10,365. Jumlah sampelnya itu ada 20, hasil korelasi didapatkan sig, ini signya ini 0,000, yaitu kurang dari 0,05 alfanya. Artinya ada hubungan yang signifikan antara kedua data tersebut. Selanjutnya analisis pirate sample test didapatkan nilai sig to tail 0, sig to tail 0,017. Ini kurang dari 0,05 sehingga HO diterima dan berarti bahwa terdapat perbedaan kadar Hb 0, salah. H0 ini harusnya. Selanjutnya analisis pirate sample test didapatkan nilai sig to tail yaitu 0,17. Itu berarti kurang dari P value-nya itu kurang dari 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak dan berarti bahwa terdapat perbedaan kadar Hb yang signifikan antara sebelum dan sesudah meminum tablet besi. Demikian untuk uji statistik pirate t-test dan berakhirlah uji statistik parametrik dan non-parametrik yang sudah kami lakukan. Terima kasih, mohon dimaklumi ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.